Baik, terima kasih pada Dewan Juri terhormat telah memberikan waktu saya untuk berargumentasi. Perkenalkan, saya Rasya Gavin Santoso dari SMA S Muhammadiyah 1 Taman sebagai perwakilan dalam lomba debat Bahasa Indonesia SMA Award 2025. Argumentasi saya akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Baik, Dewan Juri terhormat, Dewan ini membahas mosi yang sangat visioner, yakni Dewan ini mendukung kedatangan singularitas teknologi. Dewan mosi ini dilatar belakangi oleh pengembangan teknologi yang sangat sedang berlangsung dan akan terus berkembang hingga ke depannya, sehingga para ilmuwan memperkirakan bahwasanya akan terjadi singularitas teknologi, di mana singularitas teknologi di sini adalah titik hipotesa para ilmuwan yang menyatakan bahwasanya teknologi atau kecerdasan buatan akan dapat melampaui kecerdasan manusia. Dewan Juri terhormat, perlu kita sadari dan perlu kita garis bawahi di sini bahwasanya kita sekarang telah berada di ambang pintu singularitas teknologi. Di sini terbukti dengan hadirnya AI yang sangat generatif dan semakin masif di dunia ini. Lantas pertanyaannya bukan lagi menanyakan apakah singularitas teknologi akan datang, tetapi pertanyaan di sini adalah bagaimana kita menyambut hadirnya singularitas teknologi ini? Apakah dengan optimisme ataukah dengan ketakutan? Maka kami sebagai tim afirmasi memilih opsi yang pertama, yaitu kami akan menyambut dengan optimisme. Karena mengapa? Maka akan saya jelaskan dalam argumentasi saya. Argumentasi saya yang pertama akan mengatakan bahwasanya singularitas adalah satu-satunya solusi untuk masalah eksistensial manusia. Di sini poin A, manusia telah mengalami banyak sekali masalah seperti masalah perubahan iklim, kemudian kelangkaan energi, kemudian kelaparan global dan lain sebagainya. Di sini masalah ini sangat rumit dan sangat banyak variabel yang perlu dianalisis. Oleh sebab itu, kita memerlukan adanya bantuan. Poin B, dengan kapasitas manusia yang terbatas ini tentu masalah-masalah tersebut tidak mudah untuk diselesaikan karena manusia memiliki kapasitas otak yang terbatas dan analisis variabelnya begitu banyak sehingga manusia pun membutuhkan bantuan. Oleh sebab itu, kita membutuhkan sebuah hadirnya teknologi. Kemudian poin C, dengan hadirnya teknologi, singularitas teknologi ini maka akan banyak sekali membantu manusia karena manusia bisa terbantu dengan analisis AI yang sangat mendalam, analisis AI yang sangat cepat dan lain sebagainya, sehingga masalah-masalah seperti itu pun dapat segera teratasi dan juga dapat segera terselesaikan. Kemudian poin D, dengan kita menerima hadirnya singularitas teknologi maka kita akan bisa menjadi orang yang akhirnya dapat memperpanjang dan juga meningkatkan jaminan serta mutu hidup manusia itu sendiri. Kemudian argumentasi yang kedua adalah singularitas akan mendorong terciptanya manusia atau masyarakat pasca kelangkaan. Di sini poin A, masyarakat saat ini hidup dalam prinsip kelangkaan yang berarti sumber daya terbatas, namun keinginan dan kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Oleh sebab itu disebut dengan prinsip kelangkaan. Poin B, singularitas teknologi dapat menghapuskan prinsip kelangkaan itu tadi dan menjadikan prinsipnya menjadi prinsip pasca kelangkaan. Di sini bayangkan saja AI bisa mengkoordinir hasil pertanian, mengkoordinir bagaimana proses pertanian itu. Petani tidak lagi harus membajak sawah, tetapi petani hanya melihat dari sisi teknologi, melihat dari kayak laptop, sehingga akhirnya ternyata sudah disiram oleh AI saya, ternyata sudah dianalisis oleh AI saya, sehingga petani itu hanya leha-leha, petani hanya menikmati hasil pertaniannya itu tadi, sehingga akan menimbulkan hasil biaya produksi yang sangat minim tetapi hasil produksi yang begitu besar. Kemudian bayangkan lagi ketika AI bisa memperoleh material-material baru yang sangat ramah lingkungan dan tidak terbatas, misalkan AI memanen hasil energi dari matahari dan lain sebagainya, sehingga energi menjadi tidak terbatas dan energi menjadi sangat murah harganya. Oleh sebab itu akan menjadikan manusia bergeser dari prinsip kelangkaan menjadi prinsip pasca kelangkaan. Kemudian C, manusia tidak perlu lagi bekerja untuk bertahan hidup, tetapi manusia bekerja untuk benar-benar hidup. Di sini maksudnya adalah manusia tidak bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena kebutuhan hidupnya telah tersedia oleh AI tadi, tapi manusia benar-benar hidup karena dia bekerja, karena akhirnya akan menimbulkan kreativitas dan juga inovasi budaya manusia yang benar-benar hidup dan akan menimbulkan kreativitas yang benar-benar sangat banyak. Kemudian poin D, analogi sederhananya di sini adalah bayangkan saja informasi zaman dahulu itu didapatkan dengan harga yang sangat mahal. Kita harus membeli koran, kita harus membeli majalah, kita harus membeli buku, kita harus pergi ke perpustakaan. Tapi bayangkan sekarang dengan hadirnya internet, malahan informasi menjadi tidak terbatas dan juga informasi menjadi sangat gratis dan bisa diakses oleh semua kalangan. Itu merupakan salah satu pergeseran prinsip manusia dari kelangkaan menjadi prinsip pasca kelangkaan. Namun tentu saja itu akan mengkhawatirkan beberapa pihak, akan banyak pihak itu akan takut karena ada hadirnya teknologi dan sebagainya. Oleh sebab itu kami menaruhkan solusi di sini. Pertama adalah pengembangan proyek untuk keamanan AI dan penyelarasan AI dengan tujuan manusia. Kita bisa membentuk organisasi internasional berisi ilmuwan-ilmuwan untuk mengawasi dan juga menciptakan AI yang sangat aman untuk tujuan hidup manusia. Kemudian solusi yang kedua adalah kita membentuk badan regulasi internasional untuk AI sehingga organisasi tersebut dapat mengawasi AI tersebut berjalan sesuai dengan prinsip dan tujuan hidup manusia. Kemudian solusi yang ketiga adalah implementasi mekanisme dan pengendalian yang ketat. Kita bisa menciptakan mekanisme ketika AI tersebut tidak sejalan lagi dengan manusia, kita bisa mematikan AI tersebut dengan manual. Oleh sebab itu saya sangat setuju dalam hasil perdebatan hari ini. Saya akan memberikan penegasan di mana bahwasannya api juga berbahaya saat pertama kali manusia menemukan, tetapi manusia berusaha untuk mempelajari api tersebut sehingga api tersebut membawa kemajuan bagi manusia. Sama seperti dengan
dengan AI. AI awalnya berbahaya, tetapi ketika kita mempelajari AI, maka AI itu juga akan menjadikan kehidupan manusia sangat maju dan lain sebagainya. Oleh sebab itu saya sebagai tim afirmasi sangat menyetujui mosi pada perdebatan hari ini, di mana Dewan mendukung kedatangan Simulitas Teknologi. Sekian dan terima kasih.